terima kasih masih bersama kami. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan pihaknya tak main-main dengan jaringan teroris kelompok Santoso yang terlibat dalam baku tembak di Poso, Sulawesi Tengah, Senin kemarin. Kapolri berjanji jajarannya akan menangkap seluruh anggota jaringan ini, termasuk juga dengan Santoso. Ditemui usai melantik wakilnya Komjen Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri Jakarta Selasa siang, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan bahwa gerombolan bersenjata yang terlibat kontak senjata dengan pasukan Brimob Senin kemarin merupakan jaringan Santoso. Kapolri menilai kelompok ini merupakan kelompok berbahaya karena saat penyisiran ditemukan 3 gubuk di Dusun Gayatri, Poso pesisir utara yang isinya amunisi dan bom. Ditemukannya 3 gubuk tersebut berkat informasi 2 anggota kelompok Santoso yang sudah tertangkap. Di gubuk pertama dan kedua ditemukan amunisi dan bom rakitan dengan daya ledak yang cukup besar. Namun saat menggeledah gubuk ketiga, personil Brimob tiba-tiba diserang sehingga terjadi kontak senjata. 2 anggota Brimob terluka dalam kontak senjata tersebut. Kapolri berjanji jajarannya akan menangkap jaringan ini termasuk pimpinannya Santoso. Menangkap hidup memang, tetapi kita bisa mengungkap dan menangkap seluruhnya karena lokasi ini mulai dari Taman JK sampai dengan beberapa lereng pegunungan di situasi sekitar situ selama ini digunakan sebagai latihan paramiliter oleh kelompok-kelompok Santoso. Kapolri menambahkan saat ini kondisi 2 anggotanya yang tertembak sudah membaik. Kini keduanya sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palu, Sulawesi Tengah. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Kepolisian Daerah Metro Jaya akhirnya menetapkan pemilik Yayasan Panti Asuhan Samuel, Cemi Watulingas alias Samuel, sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan anak-anak panti asuhan. Berdasarkan hasil visum, tersangka terbukti kuat telah melakukan pelecehan seksual terhadap 1 anak perempuan di panti asuhan tersebut. Setelah mendalami kasus dugaan penyiksaan dan penyekapan anak-anak panti asuhan Samuel, akhirnya Polda Metro Jaya menyandangkan status tersangka kepada pemilik panti Cemi Watulingas alias Samuel. Kabid Humas Polda Metro Jaya Rikwanto mengatakan penetapan tersangka untuk Samuel ini dilakukan setelah tim penyidik memperoleh hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap salah 1 anak perempuan di panti asuhan tersebut berinisial IC. Dalam visum tersebut ditemukan ada bekas pelecehan seksual yang diduga kuat dilakukan Samuel. Menurut Rikwanto, dugaan persetubuhan itu terjadi pada saat korban berusia 13 tahun. Perbuatan memalukan itu dilakukan Samuel di berbagai tempat, diantaranya di panti asuhan dan apartemen milik Samuel. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun hingga Selasa siang Samuel belum juga ditahan. Itu saudara Samuel sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dari pagi hari. Jam 11 sampai jam 10 malam. Dan pada waktu jam 10 malam, penyidik meningkatkan statusnya menjadi tersangka. Dan kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Pada akhirnya, penyidik memutuskan untuk bisa dilakukan penangkapan secara administratif. Dan tadi siang, jam 11 kurang lebih, surat perintah penahanan sudah diterbitkan dan status Samuel saat ini sudah dalam tahanan. Samuel dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 77 dan 80, serta pasal 81 tentang penelantaran penganiayaan, serta pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sementara itu untuk istrinya, Yuni Winata, masih berstatus sebagai saksi kendati Senin kemarin sudah menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Sebuah truk pengangkut tabung gas LPG ukuran 3 kg dirusak dan dijarah puluhan warga di Medan, Sumatera Utara. Aksi anarkis warga ini terjadi setelah sopir truk berusaha melarikan diri usai menabrak seorang warga. Truk bermuatan ratusan tabung gas LPG ukuran 3 kg berplat nomor BK9424CR ini
mengalami kerusakan parah di bagian depannya setelah dirusak puluhan warga usai berusaha melarikan diri beberapa saat setelah menabrak seorang warga di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Di mana akibat kejadian tersebut bagian kepala korban mengalami pendarahan dan diperkirakan telah meninggal dunia. Tidak hanya merusak bagian depan truk pengangkut tabung gas ini, puluhan warga yang kesal dengan sang sopir truk yang kini keberadaannya belum diketahui juga turut melakukan penjarahan terhadap ratusan tabung gas yang menjadi muatan truk hingga hanya tersisa beberapa tabung gas. Menurut keterangan saksi mata, sopir truk berusaha melarikan diri dengan meninggalkan truknya di badan jalan setelah melihat puluhan warga datang menghampirinya. Kondisi anak yang dijelaskan gimana, Pak? Gimana? Kondisi anak yang dijelaskan mukanya ini agak tidur posisinya, tidur Bang. Tidur. Jadi dibawa kemana? Bawa ke rumah sakit mau nggak ada? Ambulan ini Ananda ya. Amanda. Pas dibawa kondisinya gimana, Pak? Kondisi apa? Kondisi anak itu, Pak. Meninggal udah. Sudah meninggal. Mati kontan. Orang mukanya ini apa? Helmnya pecah ya. Mukanya ini peot ya, peot. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 2 km. Karena banyaknya pengguna jalan yang memperlambat laju kendaraannya untuk melihat kondisi truk yang mengalami kerusakan parah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.